Saya pikir demonya kemarin itu ada sekitar 10 ribuan massa yang turun, tapi rupanya hanya secuil. Hanya saja memang salah seorang pakar hukum tata negara kita, siapa lagi kalau bukan Refli Harun, itu kembali hadir di demo tersebut. Dan apa yang disampaikan oleh Refli Harun di dalam pernyataannya itu memang tidak ada perubahan, tetap bahwa pemaksulan Jokowi katanya itu adalah perintah konstitusi. Bahkan narasi yang beredar yang sangat viral bahwa Refli Harun menginginkan ada pemilu ulang, di mana paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 katanya yang harus masuk menjadi peserta Pilpres pada putaran kedua. Dan ketika itu disambut riuh oleh netizen agar paslon nomor 2 katanya itu dibuang saja ke laut. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Hari ini tanggal 6 Maret 2024, di mana kita tahu bahwa satu hari sebelumnya, kemarin ya, ada demo yang katanya demo besar-besaran tumpah ruah di Jakarta, mendorong hak angket dan pemaksulan terhadap Pak Jokowi sebagai efek dari tindakan Pak Jokowi yang mengintervensi atau ikut terlibat mengatur pengundangan Pak Prabowo. Itu menjadi harga mati bagi demonstran. Tentu ada dua poin yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama adalah bagaimana provokasi di media sosial soal tumpah ruahnya massa yang notabene-nya tidak seberapa. Jadi kalau kita mendengar, melihat narasi-narasi yang beredar mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 4, bayangan kita bahwa kemarin itu akan terjadi demo besar-besaran. Yang kedua, tentu kehadiran Refli Harun di dalam demo tersebut dan menyampaikan orasinya yang begitu tajam. Ada saya kira beberapa poin penting yang dia sampaikan yang tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan pada demo pada 1 Maret 2024 yang lalu. Tetap menganggap bahwa satu-satunya jalan adalah pemaksulan terhadap Presiden Jokowi. Dan itu katanya adalah perintah konstitusi. Yang kedua adalah pemilu ulang dan tidak melibatkan paslon nomor 2. Jadi nomor 1 dan nomor 3 itu masuk pada putaran kedua, bersaing di situ, dan nomor 2 katanya dibuang saja ke laut. Ini narasi yang sangat kurang ajar yang keluar dari mulut seorang akademisi yang seharusnya secara etis mampu menjadi contoh bagi anak muda atau bagi generasi kita. Bagaimana narasi itu dia kobarkan di atas mimbar? Coba kita dengar secara bersama-sama. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun turut menyampaikan orasi dalam demo penolakan pemilu curang. Demo tersebut digelar di depan gedung DPR pada Selasa 5 Maret. Dalam orasinya, Refli Harun menyerukan pemilu ulang dilakukan. Namun dalam seruannya, Refli Harun menyebut kalau yang akan bertarung hanya dua pasangan capres-cawapres saja. Refli mengatakan dalam pemilu ulang yang bersaing hanya pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Refli meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi jika pemilu ulang digelar. Dia menegaskan jika rakyat tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang terpilih atas dasar kecurangan. Nah, ini suara Refli Harun ini. Sudah setahun dan 2 tahun belakangan ini seharusnya presiden tidak dipaksakan. Sudah terlalu banyak melanggar konstitusi. Nah ini, coba kalau kita dengar narasi dari Bang Refli Harun ini, sepertinya memang sudah lama menaruh dendam. Jadi sejak dipecat dari Komisaris BUMN, tepatnya dia sampaikan di situ 2 tahun lalu ya. Itu katanya Jokowi sudah sangat layak untuk dimaksulkan. Coba bayangkan. Jadi ini dendam lama. Makanya saya bilang, sesungguhnya
apapun kejadian di negeri ini, ujung-ujungnya kalau itu menyangkut soal pemerintahan, maka hanya satu solusinya, maksudkan Jokowi. Inilah yang saya maksudkan, sesat pikirnya orang-orang yang berada pada pihak oposan, yang merasa menjadi lawan Pak Jokowi, yang merasa membela kebenaran, padahal sesungguhnya semua orang-orang ini yang membenci Pak Jokowi tidak lebih pada dendam pribadi. Karena coba periksa satu-satu. Salah satunya ini adalah Bung Refli Harun yang dipecat dari komisaris BUMN kan. Dan saya kira itu sudah sangat viral. Dan sejak itu kemudian menjadi sangat membenci pemerintah. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi tidak ada yang benar. Karena itu proses pemilu kali ini mencoba dia menjadikan ini sebagai alat untuk mendorong pemaksulan Pak Jokowi. Kita coba dengar lagi kelanjutannya. Mulai dari sampai kemudian sampai semuanya jangan ragu. Saya sudah katakan kemarin, minta masukan Jokowi adalah aspirasi konstitusional, aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu sangat bahagia kita. Keluarga bersama-sama. Nah, hasilkan Jokowi. Hasilkan Jokowi. Sekali lagi, hasilkan Jokowi. Nah itu jelas, itu suara Refli Harun bagaimana mengobarkan semangat perjuangan dari para demonstran dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Jadi seolah-olah ini dalam suasana perang lagi membakar semangat pasukannya. Ada satu juga catatan yang menarik di penyampaian Refli Harun tadi yang mengatakan bahwa pemaksulan Jokowi ini adalah merupakan perintah konstitusi. Jadi seolah-olah bahwa ini memang sudah menjadi satu kewajiban bagi elemen rakyat untuk ikut bersama-sama semua mendorong bagaimana supaya Jokowi ini dimaksudkan ya mungkin melalui proses hak angket di DPR yang pada ujung-ujungnya adalah investment terhadap pemerintah kita. Tetapi sekali lagi bahwa apapun yang dinarasikan oleh mereka semua ini, rakyat harus cerdas memilah dan memilih informasi. Karena bagaimanapun juga ketika itu bicara dalam konteks politik, maka tentu perspektifnya adalah sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan mereka. Apalagi kita tahu bahwa elit-elit ini dominan pribadi dan kelompoknya yang diperjuangkan. Sebutlah misalnya para pecatan-pecatan ini semua yang saya kira kita sudah tahu ya. Salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi itu Refli Harun yang pernah dipecat dari BUMN. Kemudian ada juga Said Didu, siapa yang tidak kenal, juga pernah dipecat dulu dari jabatannya. Ya hampir semua lah. Jadi semua orang yang merasa sulit pada proses pemerintahan Pak Jokowi itu, itulah yang hari ini membangun provokasi di masyarakat. Jadi mengambil momentum-momentum seperti misalnya peristiwa pileg baru-baru ini, itu dijadikan oleh mereka sebagai momentum bagaimana untuk memukul Pak Jokowi. Nah, apakah misalnya ini akan betul-betul terjadi atau tidak? Nah, kita lihat prosesnya. Seberapa kuat dorongannya dan seberapa gobloknya rakyat untuk ikut dengan hoaks-hoaks yang dia sampaikan, dengan provokasi-provokasi yang dia sampaikan untuk mempengaruhi pikiran mereka. Tetapi saya punya keyakinan bahwa mayoritas rakyat Indonesia saya yakin berpikir waras, berpikir normal, dan tidak mau ikut-ikutan terhadap kegoblokan-kegoblokan para elit yang hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya mereka mau korbankan masyarakat. Itu yang kita harapkan ke depan dan sekali lagi bahwa apapun yang disampaikan oleh Refli Harun CS ini hanya bagian daripada provokasi yang saya kira tidak akan pernah menguntungkan rakyat Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.